Kalau ada yang dianggap sebagai ulama, lalu dia berpendapat Yahudi dan Nasrani tidak kafir, maka dia pasti salah. Dia nggak mungkin benar. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan ulama sejak dahulu. Ini harus kita pahami dengan baik. Menyelisihi kesepakatan ulama pasti salah. Nggak mungkin benar. Beda halnya kalau ulama masih beda pendapat. Mungkin di antara pendapat yang berbeda itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau ulama sudah sepakat, lalu seseorang beda pendapat dengan kesepakatan ulama, dia nggak mungkin benar. Dia pasti salah. Seperti halnya kita mengetahui ulama Islam sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat maghrib itu sunnah, maka kita yakin dia pasti salah. Nggak mungkin dia benar. Seperti itulah kafirnya Yahudi dan Nasrani dan semua non-muslim. Ulama Islam sepakat mereka kafir. Kalau ada yang mengatakan mereka beriman, dia nggak mungkin benar. Dia pasti salah. Dan jemaah sekalian, Allah memberi ancaman keras kepada orang yang menyelisihi ijma ulama dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya. Artinya ayatnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, tapi dia masih menentang. Mungkin dia mengatakan, kata guru saya nggak begitu. Kebiasaan mayoritas masyarakat saya nggak seperti itu. Yang diajarkan orang tua saya nggak begitu. Subhanallah. Ucapan-ucapan manusia, pendapat-pendapat manusia dia gunakan untuk menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Di sini ada dua penafsiran yang masyhur. Apa maknanya dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman? Makna yang pertama, dia mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman hanyalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Penafsiran yang kedua, artinya dia menyelisihi ijma, kesepakatan orang-orang yang beriman. Tentu yang dimaksudkan orang-orang beriman yang berilmu, para ulama. Maka ayat ini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir mengancam orang yang menyelisihi ijma. Apa ancamannya? Ada dua. Yang pertama, dia akan dihukum oleh Allah tersesat di muka bumi ini. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi, kesesatan itu adalah hukuman Allah. Di antara sebabnya menyelisihi ijma. Kemudian yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku atau membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Sehingga kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Namun di sini maknanya kesepakatan ulama di satu zaman, bukan sekumpulan ulama bikin acara kemudian buat kesepakatan bersama, bukan. Tapi kesepakatan seluruh ulama yang hidup di masa itu. Ini yang dimaksud dengan ijma. Dan bukan hanya ulama dari 4 madhab, tapi seluruh ulama yang 4 madhab maupun yang lainnya sepakat. Maka itu adalah hujjah. Itu adalah dalil. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.